Pembahasan tentang di mana Allah adalah salah satu isu penting di dalam akidah Islam. Kaum Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah berada di atas arasnya, beristiwa dengan cara yang sesuai dengan keagungannya, tanpa menyerupai makhluk, tanpa ditanya bagaimana, dan tanpa diingkari. Namun sebagian kelompok kalam seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lainnya menolak keyakinan ini. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak di atas, atau Allah ada di mana-mana, atau Allah tidak terikat tempat sama sekali. Padahal di dalam Al-Quran, hadis, dan atsar ulama salaf sangat jelas dalam menetapkan akidah ini. Di sini kita akan membahas bagaimana para imam mazhab yang empat seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat tentang Allah di atas aras. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pendapat imam-imam mazhab tentang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, soalan yang terakhir. Bagaimana pendirian imam-imam mazhab lain, Ahmad, Hanafi, Malik, tentang di mana Allah? Semuanya salah. Tadi dah kita sebut Imam Ibnu Katsir menakalkan pendapat Imam Malik, Imam Ahmad di dalam Ibnu Katsir, di dalam kitab Al-Wasiyah yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah, wa nuqiru annallaha ala arsyihi. Kita berpegang, kita mengikrar, kita mengaku Allah Ta'ala atas arasy. Di dalam kitab Fiqhul Akbar pula Imam Abu Hanifah kata tidak boleh diterjemahkan tangan itu dengan kuasa ataupun dengan nikmat kerana menafikan sifat Allah. Maknanya kesimpulan saya nak bagi di sini, jangan pening. Masalah salaf, masalah akidah terbahagi kepada dua, salaf dan khalaf. Tetapi imam empat berpegang kepada akidah salafus salih. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, sebelum masuk ke pendapat imam-imam mazhab, mari kita lihat dari utama, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Thaha ayat ke-5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Ayat serupa ada di 7 tempat di dalam Al-Quran seperti Al-Arab ayat 54, Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Thaha ayat 5, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat ke-4, dan Al-Hadid ayat ke-4. Lalu hadis Rasulullah SAW bertanya kepada budak perempuan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aina Allah? Ia menjawab bis-sama. Beliau bersabda, merdekakanlah dia, sesungguhnya dia beriman. Hadis ini teman-teman menjadi hujjah bagi akidah seorang muslim adalah meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit, di atas arasnya. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu pendapat-pendapat imam mazhab tentang di mana Allah. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar, Abu Hanifah berkata, barang siapa yang mengatakan aku tidak tahu apakah Tuhanku di langit atau di bumi, maka dia kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas aras, tidak membutuhkan aras. Allah mengetahui segala sesuatu. Ini sangat jelas bahwa Abu Hanifah menegaskan Allah berada di atas aras, tetapi berbeda dari makhluk dan tidak membutuhkan ciptaannya. Nah, yang kedua, Al-Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Ketika ditanya tentang ayat Ar-Rahman beristiwa di atas aras, Al-Imam Malik menjawab, al-istiwa itu diketahui, kaifiahnya tidak bisa dibayangkan. Beriman dengannya adalah wajib dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Riwayat ini teman-teman sangat masyhur dan disepakati oleh ahli sejarah.
Al-Imam Malik juga menegaskan istiwa itu di atas aras, yaitu hakiki, diketahui maknanya, yaitu tinggi dan menetap di atas, tetapi tidak boleh ditanyakan bagaimananya. Lalu yang ketiga, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berkata dalam syair yang diriwayatkan darinya, aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan maksud Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maksud Rasulullah. Beliau juga menegaskan teman-teman dalam athar yang dinukil oleh para ulama, sesungguhnya Allah di atas arasnya dan dekat dengan makhluknya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Al-Imam Syafi'i juga menetapkan akidah salaf Allah di atas aras teman-teman, dan beriman tanpa menolak ataupun menakwilkannya. Lalu yang keempat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Imam Ahmad adalah imam yang paling keras menolak pemahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah teman-teman dalam masalah ini. Beliau mengatakan Allah diketahui bahwa Dia di atas langit, di atas arasnya, terpisah dari makhluknya teman-teman. Riwayat ini didapat dalam kitabnya Ar-Rad 'ala Al-Jahmiyah. Kami beriman bahwa Allah beristiwa di atas aras sesuai dengan kehendaknya sebagaimana Dia kabarkan di dalam kitabnya. Al-Imam Ahmad paling jelas mengatakan Allah itu di atas aras, terpisah dari makhluknya, tidak bercampur dan tidak butuh ciptaannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan Allah di atas aras, kafir bagi yang ragu. Imam Malik mengatakan istiwa itu jelas tanpa bertanya bagaimananya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan Allah di atas aras, beriman tanpa takwil, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Allah di atas aras, terpisah dari makhluk. Semua imam-imam mazhab sepakat di dalam akidah Allah itu beristiwa di atas aras sesuai dengan keagungannya teman-teman. Bukan di bumi, bukan bercampur dengan makhluk, dan bukan di mana-mana. Maka sangat jelaslah bahwa akidah para imam-imam mazhab adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menegaskan Allah di atas aras sesuai firman-Nya dan sabda Nabi-Nya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Perbedaan yang muncul kemudian seperti akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah bukanlah pendapat imam-imam mazhab, melainkan pendapat teolog generasi setelahnya yang banyak terpengaruh oleh filsafat Yunani dan pemikiran Mu'tazilah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.